Tidak ada hal di dunia ini yang dapat mengganggumu sebanyak pikiranmu sendiri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Yunita Rahman dari Fakultas Psikologi UHAMKA semester 4. Dan saat ini aku mau membawakan video tentang overthinking. Aku milih tentang overthinking dalam video tugas akhir aku ini karena aku melihat banyak nih orang-orang sekarang itu yang dikit-dikit katanya, gue overthinking, atau saatnya memasuki waktu overthinking. Tapi sebelum itu, kalian udah tahu belum sih overthinking itu apa? Lihatnya sih ya, kita ambil dari kata overthinking dulu. Nah, overthinking itu artinya berlebihan, sedangkan think itu artinya berpikir. Misalkan secara singkatnya sih, overthinking itu artinya pikiran yang berlebihan. Nah, sebenarnya apa sih masalah sama overthinking ini? Overthinking ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Dia akan berbahaya jika sifatnya itu udah negatif gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau overthinking itu bisa bersifat positif atau bisa juga bersifat negatif. Nah, kita ini boleh overthinking asalkan mengarah yang positif, jangan malah yang negatif. Karena kalau yang negatif tuh yang bener-bener overnya negatif sama negatif thinking itu hampir sama. Jadi pokoknya nggak baik banget deh buat pikiran kalian atau nggak pikiran kita gitu. Nah, kalau misalnya kita mikir nih yang terlalu banyak mikir, ditambah mikirnya itu negatif, itu kan pasti berakibat pada siapa? Ya pada diri kita sendiri kan. Pikiran yang berlebihan atau overthinking ini sesuatu hal yang tidak produktif, teman-teman. Kenapa bisa nggak produktif? Karena kita tuh mikirin sesuatu hal yang sebenarnya belum terjadi gitu. Jadi sebenarnya suatu hal yang nggak perlu. Misalnya kayak kenapa orang-orang ada yang mau memahami aku atau nggak peduli sama aku. Terus kok aku nggak semenarik dia sih? Jadi kita itu nggak boleh yang namanya mikirin hal yang terlalu berlebihan, karena yang berlebihan itu juga nggak baik kan. Yang menarik dari orang-orang yang suka overthinking yaitu mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan tersebut akan memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri. Karena menurut mereka, menjelajahi melalui pikiran mereka itu merupakan salah satu cara untuk memahami situasi dari sudut pandang yang berbeda. Kebiasaan overthinking itu kan tidak baik ya teman-teman. Bahkan itu dapat membahayakan kesehatan mental. Terus juga orang yang suka overthinking itu gampang banget mengalami tekanan emosi yang serius. Dampaknya juga bakal seburuk itu. Bukan cuma ngebuang-buang waktu, tapi overthinking juga bisa menguras energi kita sehingga kita mudah terjebak pada anxiety atau gangguan kecemasan. Nah, biasanya orang yang suka overthinking itu dia dihantui sama rasa benar atau tidak yang dilakukan atau belum dilakukan atau yang akan dia lakukan. Overthinking ini teman-teman ada gejalanya atau tanda-tanda overthinking tersebut yang terjadi dalam diri kita. Nah, aku bakal sebutin nih apa aja gangguannya atau gejalanya. Jadi kali aja teman-teman nih ngerasain hal tersebut. Jadi apa aja sih gejala overthinking itu? Pertama itu ada insomnia atau gangguan tidur. Jadi tidurnya tuh udah ngacak ya kan, bisa tidurnya malam banget atau malah tidurnya pagi gitu ya. Karena dia banyak mikir gitu, nggak bisa rileks gitu loh pikirannya. Jadi dia pikirin terus sampai-sampai dia kayak kesulitan untuk tidur. Terus juga gejala lainnya adalah obsesi terhadap suatu kegagalan. Dia takut aja bawaannya sama gagal, jadi akhirnya dia nggak mau nyoba hal tersebut. Dia itu apa-apa takut gagal, Dia tuh masuk ke kecemasan, kayak gue bisa nggak ya ulangan nanti, bisa nggak ya gue nanti presentasi di depan banyak orang. Itu tuh akan muncul banyak pikiran-pikiran negatif yang akhirnya membuat kita ini ada gangguan kecemasan, terus akhirnya mempunyai harga diri yang rendah dan penuh dengan keraguan. Selanjutnya kita move ke level-level overthinking. Ada 3 level overthinking. Yang pertama nih, level yang pertama ada level yang paling ringan. Jadi biasanya level ini dialami sama orang-orang yang ada tekanan gitu kan. Tapi bagi orang yang normal biasanya masih bisa nih mengendalikan emosi tersebut. Contohnya itu kayak gini. Saya kan lagi ada dalam keadaan masa-masa ujian, kayak masa-masa ngumpulin tugas ya kan.
kayak membuat laporan gitu. Nah, itu kan akan menjadi tekanan bagi saya ya, yang banyak banget nih tugas ini, dari mata kuliah 1, 2, 3, 4, 5, semuanya ada, dan semuanya ada banyak tugasnya. Akhirnya kan akan menjadi tekanan bagi saya sendiri. Nah, akhirnya jadi banyak pikiran nih, jadi muncul, aduh nanti keburu nggak ya sama deadline-nya, atau nggak gimana nih cara nyelesainnya, aduh banyak banget lagi tugasnya, akhirnya kan pusing sendiri gitu. Nah, tapi biasanya orang yang normal itu akan lebih bisa mengendalikannya walaupun terjadi tekanan seperti itu. Nah, jadi dia cuma ngerasain ngerasain perasaan cemas tersebut. Tapi setelah itu dia nggak akan ngerasain kecemasan lagi, karena kan dia menyeratakan si emosi negatif sama emosi positifnya. Jadi sehingga setelah dia mengalami emosi negatif itu muncullah nilai emosi positif, yaitu contoh adalah bersyukur, alhamdulillah kita udah kelar nih ujiannya, atau enggak alhamdulillah kita udah bisa nyelesain ujian-ujiannya, atau enggak membuat laporannya gitu kan. Jadi kan seimbang gitu. Nah, jadi nggak akan mengakibatkan si overthinking ini lanjut terus. Nah, untuk level yang kedua itu ada level sedang. Itu biasanya dialami oleh orang yang memiliki gangguan kecemasan. Nah, di level kedua ini biasanya kecemasan itu kan dengan level sedang ini biasanya orang itu akan realistis, tapi dia tuh nggak bisa. Biasanya orang-orang ini stres dengan kehidupannya lebih dari seharusnya. Jadi mestinya kayak ya udahlah, kita alhamdulillah aja masih dikasih segitu ya kan, misalnya ujian, cobaan, tapi orang ini tuh enggak, dia stres gitu, dibawa pusing sama dirinya sendiri, dia nggak bisa menerima hal tersebut, akhirnya jadinya terlalu berlebihan dalam menyikapinya gitu. Akhirnya jadi timbullah tuh si overthinking tersebut. Ini adalah overthinking tingkat ketiga. Nah, udah pasti nih tingkatannya tertinggi. Nah, ini adalah paling parah gitu kan. Overthinking tingkat 3 ini udah jatuh dari realita, jatuh dari kenyataan. Gimana tuh? Biasanya orang-orang yang ada dalam tingkat 3 ini, dia orangnya udah nggak realistis lagi. Jadi dia memiliki pikiran obsesif yang udah nggak realistis, yang terorganisir dalam pemikiran mereka dalam realitas palsu. Di dalam pikirannya jadi udah benar-benar nggak normal lagi gitu kan. Benar-benar mestinya overthinkingnya itu udah parah banget, dan memang harus ada pelayanan, atau dia mungkin bisa buat datang ke psikolog untuk membantu menyelesaikan masalahnya itu atau masalah tersebut. Nah, jadi teman-teman, emosi negatif itu berkaitan dengan kecemasan dan juga depresi. Jadi kalau misalnya emosi negatif kita dengan emosi positif kita ini nggak seimbang, nah itu yang akan menyebabkan si emosi negatif ini terbentuk nih, menciptakan sampul yang akhirnya lebih mendominasi dan mengakibatkan kecemasan atau gangguan-gangguan itu. Tapi teman-teman, bukan berarti kita nggak boleh memiliki emosi negatif, itu salah banget. Kita tetap boleh memiliki emosi negatif, asalkan juga barengi dengan emosi positif yang sehat. Kayak emosi negatif juga punya kategori yang sesuai gitu. Semuanya itu benar-benar negatif. Nah, contoh yang pertama itu misalnya 5 kategori yang pertama adalah kesedihan. Kayak misalnya kita depresi, adanya ketidakpuasan gitu kan, kayak putus asa dan kecewa. Terus yang kedua itu ada kecemasan, misalnya kayak kekhawatiran yang berlebihan ya kan, terus takut, terus gugup, sama juga panik. Kemudian yang ketiga itu ada marah. Nah, marah itu tuh bisa terjadi karena ada iritasi, frustasi, jengkel gitu. Yang keempat ada rasa bersalah yang terlalu berlarut-larut, dan yang terakhir ada rasa malu atau dipermalukan. Jadi teman-teman, dalam memiliki emosi negatif ini tuh sifatnya normal-normal saja. Jika kita merasakan atau memunculkan emosi negatif ini ada dalam situasi yang negatif juga. Jadi bersifat normal jika emosi negatif berada dalam situasi negatif. Ini apa? Misalnya kayak gini, kayak ada perempuan yang lagi jalan sendiri gitu di malam hari, tiba-tiba kayak ada suara ketawa atau enggak
ada suara sesuatu, pastikan si perempuan ini kayak merasa takut dan akhirnya dia bergegas lari ke rumahnya kan. Nah, respon pada situasi negatif ini membuat perempuan itu akhirnya terhindar dari kemungkinan bahaya yang terjadi. Kan bisa aja orang yang iseng atau orang yang berniat jahat. Dan si emosi negatif ini tuh jangan terus-terusan disimpan, tapi setelah kita mengeluarkan emosi negatif tersebut, kita juga harus menyeimbangkannya dengan emosi positif, yaitu dengan cara apa? Misalnya kayak kita bersyukur gitu, alhamdulillah sampai rumah dengan selamat, atau enggak alhamdulillah nggak ada yang ngikutin sampai rumah. Dengan adanya pengeluaran emosi positif setelah itu, nggak akan timbul yang namanya overthinking. Nah, kalau misalnya nggak ada yang namanya si emosi positif ini, kan akan muncullah itu tali-tali atau simpul-simpul negatif yang akhirnya berkembang, muncullah si overthinking. Jadi memang harus diseimbangkan gitu antara si positif dan si negatif gitu. Harus laras, harus seimbang. Selanjutnya adalah gimana sih caranya biar kita ini terhindar dari yang namanya overthinking. Seperti yang tadi udah aku jelasin, juga kita harus memiliki emosi positif nih, kayak bisa cinta atau enggak, terus kegembiraan dan juga rasa syukur. Dengan adanya emosi-emosi positif yang muncul, emosi negatif itu kan nggak akan terus-terusan akhirnya menghantui diri kita, yang akhirnya memunculkan si overthinking tersebut gitu kan. Jadi memang seperti ini aku bilang, adanya keseimbangan di antara kedua emosi tersebut, kayak emosi positif dan emosi negatif. Itu orang yang memiliki emosi yang cukup, kayak emosi positif yang cukup, dia biasanya bisa bisa mengatasi masalah-masalah ringan ataupun masalah-masalah dengan kondisi yang stres atau adanya tekanan gitu. Dia bisa melewatinya tanpa akhirnya stuck di overthinking tersebut. Jadi saat kita mendapatkan ujian gitu, nah setelah itu kita juga jangan lupa untuk bersyukur. Jadi kita lama-lama ada dalam situasi yang overthinking, yang situasinya yang akhirnya membuat kita nggak produktif gitu. Akhirnya kita nggak bakalan bisa produktif. Nah, tadi kan kita ngomongin emosi negatifnya nih. Terus apa aja sih emosi positifnya? Emosi positif ini bisa dari kegembiraan, rasa syukur. Kalau senang kan kita jadi rileks, terus nggak ada pemikiran yang aneh gitu. Kita ada minat nih terhadap sesuatu, juga ada harapan, lalu kebanggaan, kekaguman, itu merupakan emosi-emosi positif teman-teman. Lalu kayak ada rasa kepuasan. Kata puas itu adalah suatu emosi yang bagus kan. Tapi kalau misalnya kayak yang nggak puas-puas, akhirnya orang itu bakalan mikir sendiri kayak, duh gimana sih caranya biar sampai ke situ, atau enggak gue nggak puas nih sama apa yang udah gue capai, gue mau lebih dari apa yang gue capai. Nah, itu orang yang maunya lebih lagi itu kan tandanya orang yang nggak bersyukur. Jadi itu bukan merupakan emosi positif. Dengan memiliki emosi positif itu adanya kepuasan dan juga rasa syukur. Insya Allah jalannya akan lurus-lurus aja teman-teman, insya Allah. Terus juga adanya kasih sayang. Nah, itu juga merupakan emosi positif, kayak keceriaan, juga ada surprise. Surprise itu kan bisa memiliki emosi yang positif, kita jadi senang gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak suka dengan kejutan gitu kan. Sebagian banyak orang, lebih sebagiannya lagi berpikiran bahwa kejutan itu merupakan suatu emosi yang positif yang membuat orang tuh merasa senang gitu kan. Lalu ada kekaguman, antusiasme, semangat, optimisme, dan juga yang paling kuat, emosi positif yang paling kuat itu adalah cinta. Jadi cinta itu merupakan emosi positif yang paling kuat dan terkuat, dan mungkin adalah juga obat terkuat untuk mengatasi si overthinking tersebut. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku bagikan, yang bisa aku sharing ke kalian. Semoga bermanfaat ya, semoga membantu juga. Semoga kita bisa sama-sama nih meminimalisirkan overthinking itu sendiri.
Aku juga mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Maaf juga kalau penyampaian aku belibet. Semoga dengan adanya video ini kalian ya bisalah ya jadi berubah sedikit ke hal yang lebih baik. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Aku akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.